Cerita diawali dengan seseorang bernama Abel Morales yang sedang jogging di Queens, New York. Abel dan istrinya yang bernama Anna mengunjungi lokasi parkir standar Heating Oil. Mereka menandatangani dokumen dan menerima tas kerja berisi uang tunai sebesar $700.000 sebagai imbalannya. Sementara itu, di Staten Island, seorang sopir truk minyak bernama Julian diserang di jalan raya. Serangan tersebut dilakukan oleh Louis Servideo beserta kelompok penjahatnya yang menganiaya Julian dan mencuri truknya. Abel melanjutkan perjalanan ke peternakan tangki minyak terdekat untuk bertemu dengan pengacaranya, yaitu Andrew Walsh. Di sana, sekelompok Yahudi Hasid tiba dan menuju kantor di lokasi tersebut. Pemimpin kelompok yang bernama Yosef bertanya kepada Abel mengapa dia ingin tanah tersebut. Meskipun tidak mengandung minyak, Abel menjelaskan bahwa dia ingin mengembangkan bisnisnya. Diskusi pun berlangsung dan terungkap bahwa Abel telah berusaha mendapatkan properti ini selama bertahun-tahun. Yosef mengingatkan Abel bahwa dia memiliki waktu 30 hari untuk menutup transaksi. Jika tidak, uangnya akan hangus dan tanah akan dijual kepada pesaing. Di tempat parkir, Abel mengagumi pemandangan tanah tersebut yang menghadap East River dengan Manhattan di latar belakang. Abel tiba di ruang gawat darurat dan melihat Julian yang terkuyung-kuyung akibat dipukuli saat truknya dicuri. Anna ada di sana dan menarik Abel untuk bertanya apakah dia bisa mengamankan barang-barang mereka. Dia memberitahu Abel bahwa uang jaminan telah diterima dan mereka memiliki waktu 30 hari. Anna mengekspresikan ketidakadilan atas serangan terhadap Julian, menggarisbawahi bahwa mereka sedang dalam kondisi perang. Dia menyarankan agar berbicara dengan saudara laki-lakinya, tetapi Abel menyuruhnya untuk tidak melibatkan dia dan ayahnya. Abel tiba di tempat parkir di mana truk pengangkutnya telah ditarik. Polisi di lokasi memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengambilnya sampai pemilik mengajukan formulir klaim di Corona. Ketika Abel bertanya apakah polisi telah mencoba mencari sidik jari, mereka pun menjawab, orang-orang ini selalu memakai sarung tangan, jelas polisi tidak akan membantu. Polisi itu menyatakan bahwa giliran kerjanya telah habis dan kemudian meninggalkan lokasi. Dia bertanya kepada Abel mengapa seseorang mencuri truk itu. Abel menjelaskan bahwa mereka mencuri bahan bakar senilai $6.000 yang ada di dalamnya. Abel berkendara menuju lokasi truk standar heating. Abel dan Andrew berdiskusi dengan asisten DA tentang truk mereka yang dirampok. Lawrence, asisten DA, memberitahu mereka bahwa seluruh industri pengiriman bahan bakar sedang diselidiki. Dia menekankan bahwa masalah ini tidak lebih mendesak dibandingkan dengan meningkatnya kejahatan lainnya. Abel menyela, mengungkapkan bahwa para pengemudinya berada dalam bahaya, dan ini telah berlangsung selama 2 tahun. Dia menegaskan bahwa mereka telah menjadi lengah dan bertanya apakah mereka tahu siapa yang merampok mereka. Lawrence memberitahu Abel bahwa pencuri yang mengambil 8.000 galon minyak pemanas adalah seseorang yang bekerja di industri tersebut. Mereka memerlukan kapasitas penyimpanan lokal. Dia juga memperingatkan bahwa perusahaan Abel telah melanggar hukum dan mereka akan mengajukan kasus terhadapnya. Abel mempertanyakan mengapa standar heating oil dirampok 3 kali lebih banyak daripada perusahaan lain. Apakah ada yang berbeda dalam praktik bisnis mereka? Abel menjawab bahwa setiap pasar baru adalah tantangan dan menunjukkan bahwa sopirnya telah dirampok di siang hari di depan polisi dan petugas tol. Tetapi tidak ada yang melihat. Lawrence merespon bahwa banyak masalah datang ke mejanya setiap hari. Di kantor standar heating oil, Abel memberitahu Anna bahwa mereka akan didakwa pada hari Senin. Anna menekankan bahwa mereka mengikuti praktik standar industri di semua aspek, dan dia perlu tahu apa yang mereka katakan telah mereka lakukan. Abel sedang potong rambut di sebuah tempat pangkas rambut di Brooklyn. Ketika salah satu pesaingnya,
Arnold Klein melihatnya. Arnold memberi selamat kepada Abel karena telah mengamankan lokasi dan mengingatkannya bahwa dia hanya punya waktu 30 hari untuk menutupnya. Arnold kemudian mengungkapkan bahwa dia melihat truknya di Rego Park dan memberitahu Abel bahwa ayahnya berjuang selama bertahun-tahun sebelum berhasil di sana. Abel menjawab, setiap pasar baru itu sulit. Saat jogging pagi, Abel hampir tertabrak truk besar, tetapi segera menepi. Dia menyadari truk itu menuju rumahnya. Anna dan Abel membongkar barang dan bersulang untuk rumah baru mereka. Malam hari, anjing keluarga mulai menggonggong pada sesuatu di luar. Abel meraih tongkat bisbol dan pergi keluar. Dia melihat Louis share video yang dia kira adalah pencuri. Mereka berkelahi dan Abel mengejar Louis ke hutan. Louis berhasil melarikan diri dengan mobil van. Abel kembali ke rumah, di mana Anna sedang menunggu. Dia membawanya masuk dan merawat lukanya. Abel berpikir itu hanya perampok biasa, tetapi Anna merasa itu adalah pesan. Abel meyakinkannya bahwa itu hanya anak kecil dan dia tidak akan kembali. Keesokan harinya, Abel melatih sekelompok rekrutan penjualan di kantor standar Heating Oil. Dia memberikan kiat penjualan, termasuk pentingnya kontak mata dan memilih opsi yang lebih mahal untuk minum. Hal ini menciptakan kesan bahwa mereka hanya menginginkan yang terbaik, sehingga truk mereka adalah yang terbaru dan terbersih, dan pengemudi mereka lebih mudah didekati. Abel ditarik menjauh, tetapi tidak sebelum memberikan satu nasihat. Setelah menunjukkan seberapa banyak yang dapat mereka hemat, dia memberitahu mereka untuk menatap lebih lama dari yang seharusnya, dan mereka hanya akan mempertahankan pekerjaan ini jika mereka berhasil menutup penjualan. Abel mengunjungi Julian di rumah sakit dan membantunya kembali ke apartemen. Di sana, Julian bertanya apakah dia bisa bekerja di bagian penjualan karena takut kembali menjadi sopir. Abel merasa Julian belum siap untuk bagian penjualan. Julian bertanya, apakah truk ke-6 yang dirampok? Abel menjawab bahwa itu adalah truk ke-7. Anna melihat putrinya bermain di dekat pintu depan dengan sebuah pistol. Dia bertanya kepada putrinya di mana dia mendapatkannya. Putrinya menjawab bahwa dia menemukannya di bawah teras saat mengambil bola. Anna mengejutkan suaminya di tempat kerja, meletakkan pistol di atas meja dan berujar bahwa putri bungsu mereka sedang memainkannya dalam keadaan tidak terkunci. Dia menegurnya, menjelaskan bahwa ini bukan batu bata di jendela mobil atau peringatan yang tidak berbahaya. Sekarang adalah putri mereka yang bermain dengan pistol berisi peluru. Andrew tahu apa yang dituduhkan kepada mereka menipu timbangan, melaporkan pendapatan yang tidak sesuai, dan mereka akan berutang uang tidak peduli bagaimana mereka menanggapi. Andrew menyarankan untuk bertemu dengan bank dan memberitahu Anna untuk memeriksa pembukuan. Ketua Serikat Pekerja, Bill O'Leary, datang menemui Abel di galangan minyak, mengatakan kepadanya bahwa para pengemudi diincar karena mereka rentan. Abel menjelaskan bahwa ini terjadi karena bisnisnya berkembang. Bill tampaknya menyarankan agar para pengemudi dilindungi dengan senjata api. Abel menyetujui untuk membantu mencari tahu siapa yang berada di balik perampokan itu. Bill berbicara dengan Andrew tentang pengemudi yang dilindungi senjata, tetapi dia hanya dapat memperoleh izin palsu yang menurutnya tidak masalah karena izin itu hanya digunakan untuk menakut-nakuti perampok. Andrew menyatakan bahwa dia akan membicarakannya dengan Abel. Andrew memberitahu Abel bahwa truk lain telah dicuri dan hal itu mulai berdampak pada keuangan mereka. Andrew mengingatkan bahwa para pengemudi truk dapat menutup usaha mereka jika mereka berjalan kaki, dan mengamankan mereka dengan pistol adalah cara yang terbaik. Abel menanggapi bahwa jika salah satu pengemudi menembak seseorang, dialah yang akan disalahkan. Dia menunjukkan kepada Andrew bahwa seluruh tabungannya dipertaruhkan dengan uang jaminan, dan dia menginginkan lokasi di dekatnya selama 5 tahun karena ingin mengembangkan usahanya. Andrew menyarankan agar mereka mengambil resiko, mengamankan para pengemudi dengan perlindungan agar mereka terus datang bekerja.
Anna dan Abel makan malam dengan presiden bank mereka. Mereka berusaha meyakinkan bank bahwa mereka dapat membayar denda dan melanjutkan bisnis dengan menguntungkan. Mereka bertanya kepada bank apakah akan terus mendukung mereka. Dan dijawab, ya, tetapi ditanya mengapa Abel menginginkan properti di dekatnya. Dia menjelaskan bahwa itu akan memberi mereka akses langsung ke sungai, memiliki lebih dari 10 juta galon kapasitas penyimpanan, sehingga dia dapat membeli saat harga rendah dan menjualnya kepada pesaing saat harga tinggi. Dia mengakui bahwa dia ingin mengendalikan nasibnya daripada terjebak di tempat yang sama sepanjang hidupnya. Abel dan Anna sedang menyetir pulang, mendiskusikan pertemuan itu, ketika seekor rusa tiba-tiba menabrak mobil mereka. Mereka keluar dari kendaraan dan Anna menyuruh Abel untuk menghentikan penderitaan rusa itu. Abel mengambil besi ban tetapi tidak mampu membunuh rusa itu. Dari belakang, Anna menggunakan pistol kecil untuk menembak mati rusa itu. Di rumah, Abel bertanya kepada Anna tentang senjatanya. Anna memberitahu bahwa dia tidak akan berdiri diam dan membiarkan orang datang dan mengambilnya dan anak-anaknya. Tidak seperti kamu, yang tampaknya merasa nyaman hanya berdiri saja seperti orang brengsek. Aku melakukan sesuatu tentang itu. Anna mengakui bahwa dia tidak memiliki izin dan menjelaskan bahwa dia bodoh karena mengambil risiko dengan senjata. Kemudian mengatakan bahwa pelacur menggunakan senjata seperti itu. Dia menekankan bahwa pistol itu adalah jebakan dan dia perlu melindungi keluarga mereka. Keesokan harinya, Anna mengadakan pesta ulang tahun untuk salah satu putrinya ketika polisi datang bersama asisten DA Lawrence dan surat perintah. Abel dan Anna saling berpandangan dan Lawrence segera pergi. Anna berbicara kepada asisten DA meminta waktu 5 menit untuk mengeluarkan tamu dari rumah. Lawrence memberinya izin. Anna dan Abel memindahkan kotak-kotak arsip ke dek. Abel bertanya mengapa Anna menyembunyikan buku-bukunya. Anna menjawab bahwa dia tidak ingin mereka memeriksanya sebelum sempat. Mereka menyembunyikan kotak-kotak itu di bawah dek. Dia kemudian memberi izin kepada petugas untuk menggeledah rumahnya. Sementara mereka bekerja, dia keluar dan berbicara dengan asisten DA Lawrence, memberitahunya bahwa tidak akan ada yang ditemukan dalam penggeledahan. Suaminya adalah pria terhormat dan mereka telah dipermalukan di depan teman-teman mereka. Keesokan paginya, Abel berbicara dengan salah satu mahasiswa penjualan yang bersiap untuk melakukan panggilan pertamanya hari itu. Abel mengingatkannya untuk melakukan kontak mata lebih lama dari yang seharusnya. Julian kembali ke kantor dan bersiap untuk pergi ke Manhattan untuk hari pertamanya kembali sebagai sopir. Dia mengungkapkan rasa rentangnya dan Abel memberitahunya bahwa ia juga merasa rentan. Tetapi keadaan akan membaik dan lebih aman, dan dia akan menjadi lebih kuat dengan pergi. Alex tiba di tempat janjinya di Queens, menjual kepada seorang wanita berusia 40-an, sementara Julian mengemunikan truk minyak ke kota. Alex menjalani prosedur yang diajarkan kepadanya saat suami wanita itu pulang. Julian menelepon radio CB untuk meminta bantuan karena mereka akan datang untuk menangkapnya lagi. Lalu lintas berhenti di jembatan dan semua orang mulai membunyikan klakson. Keduanya berlari menyeberangi jembatan dan menyelinap ke dalam bangunan jangkar. Mereka mengunci pintu di belakang mereka dan berlari menuruni tangga.
Alex terbangun dan mendapati dirinya berada di belakang truk sampah besar. Dia tidak bisa keluar. Truk itu miring ke belakang dan dia meluncur keluar ke tumpukan sampah. Abel menemui D.A. Lawrence, menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pistol itu. Lawrence menyuruhnya memanggil Julian atau mereka berdua akan menghadapi masalah. Karena Lawrence bertugas membersihkan industri minyak dan ini terlihat buruk baginya. Abel tiba di tempat penyimpanan minyak di mana Presiden Bank menunggunya untuk memberitahu bahwa dia tidak akan mendapatkan pinjaman. Abel menunjukkan bahwa dia melunasi pinjaman pertamanya 11 tahun lalu. Dia punya waktu 7 tahun untuk membayarnya kembali dan melakukannya dalam 6 bulan. Presiden Bank mengingatkannya bahwa dia memiliki 16 tuduhan pelanggaran yang tertunda, serta laporan bahwa dia telah mempersenjatai pengemudinya, yang mengakibatkan baku tembak di jembatan Street 59. Saat dia pergi, Alex muncul. Di rumah, Anna menangis dan dia ingin menemukan Julian untuk membuktikan bahwa Abel tidak bersalah. Julian memberitahu Anna bahwa bank telah menolak pinjaman mereka dan bahwa mereka perlu mencari uang di tempat lain. 2 days. Julian diberitahu bahwa dia telah dipecat, tetapi dia memiliki seorang pengacara yang menunggunya, dibayar oleh Abel. Julian dibawa ke petugas polisi, tetapi pertama-tama meminta maaf kepada Abel. Mengatakan kepadanya bahwa dia tidak kuat. Sebelum sampai ke polisi, Julian berbalik dan mulai melarikan diri. Abel bertemu Joseph lagi, meminta tambahan waktu. Dia diberi waktu 3 hari lagi. Andrew bertemu dengan asisten jaksa wilayah di kantornya. Lawrence menghargai bantuan mereka dalam mendatangkan Julian dan Andrew meminta maaf karena Julian kabur. Lawrence menegaskan bahwa apapun yang Abel lakukan untuk mendatangkan malapetaka kepadanya harus dihentikan. Malam itu, semua pesaing minyak berkumpul di restoran Italia. Peter Forente berbicara atas nama semua orang, mengklaim bahwa mereka semua telah berbicara dan tidak ada seorang pun di sana yang bertanggung jawab atas semua perampokan itu. Dia menyarankan bahwa penyedia yang lebih kecil yang bertanggung jawab. Abel menjelaskan bahwa mereka telah kehilangan 110.000 galon bahan bakar selama 6 bulan. Dan orang-orang yang hadir adalah satu-satunya orang dalam jarak 200 mil yang dapat membeli dan menyimpan jumlah tersebut. Terlepas dari apakah mereka saling berbohong, satu orang atau lebih di ruangan itu bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Kembali ke rumah, Anna memeriksa buku-bukunya, mengungkapkan bahwa semuanya tidak seburuk yang dia kira. Abel memberitahu bahwa dia mendapatkan tambahan waktu 3 hari dan sebagian uang dari Saul. Tetapi mereka masih membutuhkan 1 juta lagi. Abel menyetir ke kantor, tetapi di radio dia mendengar salah satu sopirnya berteriak bahwa ada 2 orang yang mendatanginya. Dia mengikuti truk itu di kawasan industri. Louis Servideo menyadari bahwa dia sedang diikuti dan menuntun Abel dalam pengejaran berkecepatan tinggi. Mereka melewati stasiun kereta api dan masuk ke terowongan yang terbengkalai. Di ujung terowongan, Abel hampir bertabrakan dengan truk yang terbalik. Sopirnya tewas, tetapi Louis berhasil melarikan diri. Abel mengambil pistol dari supir yang tewas dan mengejar Louis. Dia mengikutinya ke stasiun kereta bawah tanah.
dan naik kereta tepat saat pintu kereta tertutup. Dia masuk ke gerbong lain mencari Louis. Ketika pintu kereta terbuka, dia mendorong Louis keluar dan mereka ambruk di peron luar. Abel mengancamnya dengan pistol, menanyakan untuk siapa Louis bekerja. Louis menolak untuk memberitahu, dan Abel menyuruhnya berhenti merampok truknya. Dia membiarkannya pergi, dan Louis yang berterima kasih berbagi petunjuk tentang pembeli yang berada di Far Rockaway. Abel pergi ke tempat pangkas rambut tempat Arnold Klein menunggunya. Dia meminta untuk dibiarkan sendiri. Kemudian memberitahu Arnold bahwa dia berhutang $213.000 atas semua yang telah dia curi darinya selama 6 bulan terakhir. Dia telah menandai truk-truknya selama 2 minggu terakhir, dan semuanya telah muncul di fasilitas Arnold di Far Rockaway. Setelah ketahuan, Arnold setuju untuk membayar kembali $213.000, tetapi mengaku hanya memberi barang-barang itu. Abel menyatakan bahwa tujuannya adalah membuat Arnold bangkrut pada akhir tahun depan. Tetapi jika dia memang putus asa, itu tidak akan memakan waktu lama. Abel memperingatkan Arnold bahwa jika dia tidak memiliki uang pada hari berikutnya, dia akan meminta polisi federal menangkapnya. Abel pulang ke rumah dan berbicara dengan Anna tentang harinya. Dia menyadari bahwa meskipun menghindari menjadi gangster sepanjang hidupnya, dengan membuat kesepakatan ini, gangster akan mengendalikannya. Anna memberikan informasi tentang rekening bank dengan $600.000 sejak 1971. Dia telah mengambil uang dari perusahaan jika keadaan menjadi sulit. Itu dapat menggantikan bagian uang Peter sehingga dia tidak terlibat dalam kesepakatan. Dia dapat menghapusnya di pembukuan. Dia awalnya enggan menggunakannya, tetapi Anna menegaskan bahwa dia bertindak seolah-olah dia berada di tempatnya. Anna, was because you were taking all these crazy chances. What am I supposed to do with this? Of the people that are trying to put us in jail or into hell? Or would it help to... I don't want anything to do with... And you use it when they drag me off. God, like all this happened because of your hard work. Me doing the thing. Sebenarnya dia menyisihkan uang yang membuat bisnis berjalan. Dia naik ke atas dan memikirkannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan uang itu. Keesokan harinya, transaksi ditutup. Andrew mengaku mengetahui tentang uang yang telah dicuri Anna dari perusahaan. Mereka bertiga pergi untuk melihat-lihat properti baru tersebut, tetapi dihentikan oleh Julian yang memegang pistol yang diam-diam dia simpan. Dia memberitahu mereka bahwa dia tidak punya apa-apa dan tidak punya tujuan. Dia meminta mereka untuk mengurus keluarganya. Kemudian, dia memasukkan pistol ke dalam mulutnya dan menarik pelatuknya. Darah membasahi seluruh tangki bahan bakar. D.A. Lawrence tiba di tempat kejadian. Dia bertanya kepada Abel, apakah dia mengenal korban bunuh diri, dan Abel menjawab bahwa dia mengenalnya. Lawrence menggodanya tentang pengejaran pembajak. Abel bertanya apakah mereka menemukan pengemudi, dan Lawrence berkata mereka mungkin tidak akan menemukannya. Abel kemudian memberitahu bahwa dia tidak akan menerima tuntutan pidana karena dia bukan seorang penjahat, tetapi menyarankan mereka untuk mencapai kesepakatan. Dan Abel menjawab bahwa dia selalu memilih jalan yang paling benar, dan itulah jalannya saat ini. Dan cerita pun selesai.